An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam sini qala la tadbab faradada mirraran qala la taghdab. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa seorang lelaki pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berilah saya nasihat." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah marah." Orang itu mengulang permintaannya beberapa kali, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Bab berhati-hati dari marah, hadis nomor 6116. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa seorang lelaki pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berilah saya nasihat." Beliau menjawab atau bersabda, "Janganlah marah." Orang itu mengulangi permintaannya beberapa kali, namun Rasulullah SAW tetap menjawab, "Janganlah marah." Hadis riwayat Bukhari, bab berhati-hati dari marah, hadis nomor 161116. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia menceritakan bahwa seorang lelaki pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Berilah saya nasihat." Beliau bersabda, "Janganlah marah." Orang itu mengulanginya permintaannya beberapa kali, namun Rasulullah SAW tetap menjawab, "Janganlah marah." Hadis riwayat Bukhari, bab berhati-hati dari marah, hadis nomor 6116. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "La sadiddu bisura'ah, innamas sadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghobab." Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang kuat itu bukanlah orang yang tangguh, tidak bisa dikalahkan dalam pertarungan. Orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menguasai dirinya dari nafsu ketika marah." Hadis riwayat Bukhari, bab berhati-hati dari marah, hadis nomor 6114. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang kuat itu bukanlah orang yang tangguh, tidak bisa dikalahkan dalam pertarungan. Orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menguasai dirinya dari nafsunya ketika marah." Hadis riwayat Bukhari, bab berhati-hati dari marah, hadis nomor 6114. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang kuat itu bukanlah orang yang tangguh, tidak bisa dikalahkan dalam pertarungan. Orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menguasai dirinya dari nafsu ketika marah." Hadis riwayat Bukhari, bab berhati-hati dari marah, hadis nomor 6114. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhul ghadabu wa illa falyabtaji." Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, "Apabila seseorang di antara kalian marah dan ketika itu ia sedang berdiri, maka hendaklah ia duduk. Jika demikian, maka marahnya akan reda. Jika setelah duduk marahnya belum juga reda, maka hendaklah ia berbaring." Hadis riwayat Abu Daud, bab apa yang diucapkan ketika marah,
hadis nomor 4782. Pengubahan posisi badan dapat mendinginkan amarah seseorang. Oleh karena itu, hendaknya ini dilakukan ketika sedang marah supaya memperkecil kerugian yang mungkin terjadi akibat luapan marahnya itu. Tingkat kerugian akibat marah akan menjadi lebih kecil dalam posisi duduk daripada posisi berdiri. Bahkan lebih kecil apabila berbaring. Majhurul haqqa. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, apabila seseorang di antara kalian marah dan ketika itu ia sedang berdiri, maka hendaklah ia duduk. Jika demikian, maka marahnya akan reda. Jika setelah duduk marahnya belum juga reda, maka hendaklah ia berbaring. Hadis riwayat Abu Dawud. Bab apa yang diucapkan ketika marah, hadis nomor 4782. Pengubahan posisi badan mendinginkan amarah seseorang. Karena itu hendaklah ini dilakukan ketika sedang marah supaya memperkecil kerugian yang mungkin terjadi akibat luapan amarah. Tingkat kerugian akibat marah akan menjadi lebih kecil dalam posisi duduk daripada dalam posisi berdiri. Bahkan lebih kecil apabila berbaring. Majharul haq. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, apabila seseorang di antara kalian marah dan ketika itu ia sedang berdiri, maka hendaklah ia duduk. Jika demikian, maka marahnya akan reda. Jika setelah duduk marahnya belum juga reda, maka hendaklah ia berbaring. Hadis riwayat Abu Dawud. Bab apa yang diucapkan ketika marah, hadis nomor 4782. Pengubahan posisi badan dapat mendinginkan amarah seseorang. Oleh karena itu, hendaklah ini dilakukan ketika sedang marah supaya memperkecil kerugian yang mungkin terjadi akibat luapan amarah. Tingkat kerugian akibat marah akan menjadi lebih kecil dalam posisi berbaring. Apabila dalam posisi duduk daripada dalam posisi bahkan lebih kecil apabila berbaring. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdihi.